semuanya, selamat datang di video kami. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang aplikasi statistika sosial dalam administrasi publik dan bagaimana data statistik memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi publik. Statistika dalam administrasi publik berfungsi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Untuk mendukung itu, data yang tepat sangat penting. Nah, statistika sosial memberikan tools untuk menganalisis berbagai data sosial yang digunakan dalam proses administrasi tersebut. Selanjutnya, mari kita mulai dengan memahami apa itu statistika sosial. Statistika sosial merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data dan fakta yang benar atau suatu kajian ilmu pengetahuan terkait teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan yang cukup kuat alasannya berdasarkan data dan fakta. Sehingga, statistika sosial adalah cabang dari statistika yang digunakan untuk menganalisis data sosial, baik yang berbentuk kuantitatif maupun kualitatif. Dalam konteks administrasi publik, statistika sosial berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ia membantu pemerintah atau organisasi publik dalam mengambil keputusan yang berbasis data, bukan hanya berdasarkan asumsi atau intuisi semata. Statistika sosial digunakan untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat melalui pengumpulan dan pengolahan data. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan data demografis, tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Selain itu, statistika sosial membantu memetakan berbagai masalah sosial yang ada, dari perencanaan hingga evaluasi program. Kemudian, adapun tujuan penggunaan statistika sosial, diantaranya yaitu mendapatkan data yang valid. Dimaksudkan dengan menggunakan statistika sosial, kita dapat memperoleh data yang menggambarkan keadaan sosial masyarakat secara akurat. Sebagai contoh, data tingkat kemiskinan di suatu daerah bisa digunakan untuk merancang program bantuan sosial yang lebih efektif. Kemudian, analisis yang objektif. Statistika sosial memungkinkan kita menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada spekulasi atau asumsi, dan sebaliknya, menggunakan data yang valid dan merumuskan kebijakan. Selanjutnya, pada pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dalam administrasi publik, setiap keputusan harus didasarkan pada bukti yang akurat. Statistika sosial memberi dasar yang objektif dalam pembuatan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi efektivitas program-program yang ada. Yang selanjutnya yaitu aplikasi statistika sosial dalam administrasi publik. Statistika hadir dalam administrasi publik untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data, baik itu dalam penelitian atau praktik kegiatan dalam menyajikan suatu data demi kepentingan masyarakat. Statistika juga banyak digunakan dalam pemerintah untuk berbagai macam tujuan, seperti sensus penduduk yang merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya juga yang sekarang populer digunakan adalah prosedur jajak pendapat atau sistem polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak pendapat atau perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Yang selanjutnya yaitu manfaat penggunaan statistika dalam administrasi publik. Statistika memiliki peran yang signifikan dalam administrasi publik, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan evaluasi kebijakan secara sistematis. Melalui data statistik, berbagai permasalahan seperti tingkat buta huruf, kondisi ekonomi, atau dampak bencana alam dapat dianalisis secara mendalam. Hal ini memungkinkan perumusan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Data statistik juga digunakan untuk menjelaskan program dan kebijakan, termasuk tujuan, anggaran, serta hasil yang diharapkan. Dengan demikian, statistik membantu memastikan bahwa alokasi sumber daya sejalan dengan hasil yang ingin dicapai. Data administratif rutin yang dihasilkan oleh program atau kebijakan digunakan untuk memantau pelaksanaannya dan mencegah penyimpangan. Analisis statistik juga berkontribusi dalam meningkatkan operasional program melalui evaluasi strategis berbasis data besar atau survei sistematis yang menggambarkan kebutuhan dan persepsi masyarakat. Statistik menjadi alat penting dalam mengevaluasi keberhasilan program, mengukur pencapaian tujuan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Pendekatan berbasis fakta ini mampu mengurangi resiko kesalahan akibat penilaian yang subjektif dan asumsi yang tidak akurat. Dengan
Dengan demikian, statistik memainkan peran penting di seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang valid dan terpercaya. Bagaimana data sosial ini dikumpulkan dan dianalisis? Proses pertama yang sangat penting dalam statistika sosial adalah pengumpulan data. Data sosial ini bisa diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, sensus, atau catatan administrasi yang dimiliki oleh pemerintah seperti data kependudukan atau data kesehatan masyarakat. Contoh penerapannya, dalam merancang program bantuan sosial, pemerintah perlu mengumpulkan data terkait tingkat kemiskinan di daerah-daerah tertentu. Dengan data yang akurat, program dapat dijalankan dengan tepat sasaran. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis statistik untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam. Analisis statistika dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti, sebagaimana adanya tanpa memperluas cakupan yang diteliti atau generalisasi. Ini termasuk penggunaan frekuensi persentase, rata-rata, median, dan standar deviasi. Frekuensi dan persentase berguna untuk menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau kategori muncul dalam data. Misalnya, dalam survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kita bisa menunjukkan berapa persen orang yang merasa puas atau tidak puas. Rata-rata dan median mengukur pusat distribusi data. Dalam hal pengukuran pendapatan masyarakat, kita bisa menggunakan rata-rata untuk mengetahui pendapatan masyarakat secara umum, dan median untuk mengetahui pendapatan yang lebih representatif, terutama jika ada ketimpangan yang besar. Lalu, statistik inferensial merupakan penggambaran dan penyajian data yang dimiliki dan membuat penaksiran atau pendugaan nilai atau keadaan dengan cakupan yang lebih luas dari hasil data. Statistik inferensial mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam uji hipotesis, regresi, dan analisis varians. Dalam statistika sosial juga terdapat uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan atau hubungan yang signifikan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, pemerintah bisa menggunakan uji hipotesis untuk menguji apakah program bantuan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Regresi berguna untuk mengetahui hubungan antar variabel. Misalnya, dengan regresi linier, kita bisa melihat bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Lalu yang terakhir itu analisis varian atau ANOVA, digunakan untuk menguji perbedaan antara tiga kelompok atau lebih. Misalnya, untuk membandingkan tingkat kesehatan masyarakat antara wilayah yang mendapat berbagai program kesehatan. Setelah data dianalisis, hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berbasis data. Sebagai contoh, hasil analisis dari survei tentang tingkat pendidikan bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan tentang pemerataan pendidikan di daerah-daerah terbelakang. Dalam statistika sosial ada yang namanya uji sampel. Dalam uji sampel ini ada proses namanya sampling, yaitu teknik untuk memilih sampel yang representatif dari populasi yang lebih besar. Metode sampling yang umum yaitu adalah random sampling, stratified sampling, dan juga cluster sampling. Random sampling ini kita memilih sampel secara acak dari populasi dengan harapan sampel tersebut bisa mewakili dari seluruh populasi. Kemudian ada stratified sampling yang membagi populasi ke dalam grup atau strata berdasarkan karakteristik tertentu dan kemudian memilih sampel dari masing-masing strata. Ini sangat berguna jika kita ingin memastikan setiap kelompok dalam populasi terwakili dengan baik. Kemudian ada cluster sampling yang mengambil sampel dari kelompok atau cluster yang ada, yang biasanya digunakan jika populasi tersebar di area yang sangat luas. Uji hipotesis dan sampel merupakan elemen penting dalam statistik untuk membuat kesimpulan berbasis data. Uji hipotesis digunakan untuk mengevaluasi klaim dan asumsi tentang populasi melalui analisis data sampel. Sementara sampel memungkinkan estimasi karakteristik populasi secara efisien tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Kombinasi keduanya membantu menghemat waktu dan biaya, serta memastikan bahwa hasil analisis dapat digenerasikan dengan akurasi yang tinggi, mendukung validasi teori, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian, kita akan melihat aplikasi nyata statistika sosial dalam administrasi publik. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, kita bisa melihat contoh kasus di Indonesia, misalnya dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
Pemerintah menggunakan data statistik untuk mengetahui area mana yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan kemudian merancang program bantuan sosial yang tepat sasaran. Melalui data tersebut, kita bisa melihat apakah kebijakan yang diambil berhasil menurunkan angka kemiskinan atau apakah ada kelompok yang belum terjangkau oleh bantuan sosial. Data sosial juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan. Misalnya, dengan melihat perubahan angka kemiskinan atau tingkat pengangguran setelah kebijakan tertentu diterapkan, kita bisa menilai apakah kebijakan tersebut efektif. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa statistika sosial sangat penting dalam administrasi publik karena memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan menggunakan metode statistik seperti deskriptif, inferensial, dan teknik sampling, kita bisa menggambarkan dan menganalisis kondisi sosial masyarakat secara lebih akurat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Penerapan statistika sosial dalam administrasi publik akan memperkuat keputusan kebijakan, meningkatkan efektivitas program-program pemerintah, dan mendorong keberlanjutan pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Data yang valid dan analisis yang tepat, kita dapat menciptakan kebijakan yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga penjelasan tentang aplikasi statistika sosial dalam administrasi publik ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan komentar jika kalian ada pertanyaan. Terima kasih.